Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya manga One Piece saat ini sedang seru-serunya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kemungkinan kekuatan yang dimiliki oleh Akagami no Sang saat ini. Dan tentunya kita juga ikut penasaran tentang bagaimana kemampuan dari anggota kru bajak laut Shanks. Seperti contohnya adalah Lakiru, Ben Beckman ataupun Yasop. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Bajak Laut Shanks. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh bajak laut ini, bajak laut Shanks mampu menduduki posisi Yonko. Sejauh dari data yang kita punya, sepertinya bajak laut Shanks bukanlah bajak laut Yonko kebanyakan. Bajak laut ini terlihat seperti tidak memiliki armada. Bahkan bajak laut Shanks bertemu Yonko Kaido yang ingin ke Marineford hanya menggunakan satu kapal. Dan mereka juga ke Marineford hanya dengan satu kapal saja. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa Shanks memiliki relasi yang baik dengan orang hebat di dunia ini. Sebuah relasi yang mungkin akan menjadi pasukan paling mengerikan jika memang Shanks membutuhkannya. Bajak laut Shanks ini agak unik. Semenjak awal cerita One Piece, ada 3 karakter dari kru bajak laut ini yang agak ditonjolkan. Yang pertama adalah Ben Beckman, Lakiru, dan juga Yasop. Ketiga orang ini benar-benar memiliki spotlight yang cukup di chapter pertama manga ini. Seperti Ben Beckman yang berbicara pada Luffy tentang perlakuan Akagami no Shanks pada dirinya, ataupun aksi Ben Beckman melawan para bandit gunung. Lalu Yasop yang mengatakan pada Luffy bahwa ia memiliki anak seumuran Luffy. Dan juga Lakiru, orang yang mengajukan ide pada Shanks untuk membawa Luffy dalam satu perjalanan saja. Namun sayangnya, pengajuan itu tidak jadi karena Shanks ingin salah satu dari krunya turun dari kapal untuk digantikan oleh Luffy. Haha, dibanding bajak laut Yonko yang lain, sepertinya konsep pertarungan atau kekuatan dari bajak laut Shanks ini akan digambarkan lebih rumit. Karena Yasop, Ben Beckman, dan juga Lakiru adalah petarung yang menggunakan pistol. Yap, 3 orang paling menonjol dalam bajak laut Shanks adalah petarung yang seharusnya jarak jauh. Alasan kenapa mengatakan rumit adalah karena untuk menunjukkan pertarungan yang menarik seputar pertarungan jarak jauh merupakan hal yang sulit. Dalam banyak adegan action pertarungan jarak dekat seperti adu pukul ataupun adu pedang, konsep pertarungan seperti ini lebih mudah untuk membuat para penonton terkesan. Namun pertarungan jarak jauh seperti pistol ataupun sniper dianggap seperti sebelah mata. Karena ketika ada pertarungan adu pistol, biasanya serangan dari lawan itu tidak mengenai protagonis. Sedangkan sang protagonis hanya satu serangan bisa mengalahkan semua musuhnya. Ya, jadinya konsep pertarungan adu pistol ini terlihat seperti terlalu lebay. Seperti contoh paling mudahnya adalah Roman Pierce dari Fast and Furious yang ke-9, di mana banyak tentara yang menembakinya, namun tidak ada yang kena. Namun ketika Roman menggunakan senjata itu, Roman langsung bisa menghabisi musuh yang ada di hadapannya. Kehebatan kru Shanks. Untuk seukuran bajak laut Yonko, kami pikir bajak laut Shanks tidak bertumpu pada satu kekuatan saja. Bisa jadi mereka yang menggunakan pistol di bajak laut Shanks itu bisa jadi juga bertarung dengan jarak dekat. Sebagaimana Ben Beckman menggunakan gagang pistolnya untuk mengalahkan para bandit. Maka konsep ini sama seperti Legolas dari Lord of the Rings. Ketika sang pemanah dari negeri elf ini bisa bertarung dari jarak dekat maupun jarak jauh, Legolas menjadi orang yang sangat luar biasa berguna ketika melawan para orc. Perdebatan mengenai pistol. Kebanyakan dari kru bajak laut mendapatkan kekuatan mereka dari melatih tubuh mereka, melatih haki mereka, dan melatih buah setan mereka. Ini seperti para CP9, Admiral, Komandan Bajak Laut Shirohige, dan masih banyak lagi. Atau yang paling mudah terlihat adalah kru bajak laut topi jerami. Mereka melatih kemampuan fisik mereka untuk bisa sampai di tahap seperti yang sekarang. Nah, untuk senjata pistol sendiri, saat ini banyak orang menganggap bahwa serangan pistol itu hanya bergantung pada pistolnya, tergantung pada jenis peluru yang ada di dalam pistolnya dan bla bla bla. Lalu apakah benar begitu? Belum ada jawaban pasti mengenai ini. Namun jika kita menganggap pistol seperti senjata, berarti akan valid jika kita membandingkannya dengan sebuah pedang.
pedang juga senjata. Bahkan dalam manga One Piece, pedang memiliki kastanya tersendiri. Ada kasta terendah dan kasta tertinggi. Semakin tinggi kastanya, semakin tajam pula pedangnya. Namun, meski pedang memiliki spesifikasi yang sedemikian rupa, pengguna pedang juga turut berkontribusi dalam menggunakan kekuatan pedang tersebut. Seperti contoh penggunaan pedang Enma. Enma di tangan Oden Kozuki sudah terbukti ampuh untuk melukai Kaido. Sebuah luka yang sampai 20 tahun itu tidak hilang rasa sakitnya. Nah, di tangan Zoro sendiri, Enma juga terbilang powerful. Namun hasil tebasannya tidak sepowerful ketika di tangan Oden Kozuki. Kemudian pada arc Amazon Lily, kita juga diperkenalkan pasukan yang bertarung dengan jarak jauh, yakni para wanita yang menggunakan panah dari Amazon Lily. Pemanah Amazon Lily menggunakan Busho Shokuhaki pada busur mereka, yang menghasilkan serangan panah yang mampu merusak tanah dan menembus pohon. Sehingga kami pikir, hal yang sama berlaku juga pada penggunaan pistol dan pelurunya. Kekuatan dari pistol sendiri masih bisa ditingkatkan dengan cara penggunaan haki. Dan bisa jadi penggunaan haki pada pistol dan peluru ini lebih sulit ketimbang penggunaan haki pada pedang. Alasannya adalah, jika kita melihat Roronoa Zoro, kita melihat bahwa Zoro mengalirkan Busho dari tangan ke pedangnya. Artinya kita melihat ada sentuhan langsung antara sang pengguna dengan senjatanya. Dan sejauh dari yang kita lihat, kita belum pernah melihat ada orang yang mengaliri pedangnya dengan Busho Shokuhaki lalu melemparkannya. Maksud kami, orang yang berperang menggunakan pistol itu menyerang dengan pelurunya. Nah, ketika pelatuk dari pistol itu ditarik, artinya sang peluru akan mulai keluar dan menghasilkan kecepatan serta kekuatan yang luar biasa. Yang artinya lagi, ketika peluru itu mulai keluar dari pistol, maka hubungan fisik antara sang pengguna pistol dan peluru tersebut akan terputus. Nah, kira-kira bagaimanakah cara pengguna pistol tersebut mempertahankan Busho Shokuhaki yang sudah terputus hubungan fisiknya? Nah, mungkin ada cara khusus untuk tetap bisa mempertahankan haki meski benda tersebut sudah terputus hubungan fisiknya dengan sang penggunanya. Yang mungkin konsep ini akan menyinggung sedikit dengan bagaimana Takanomi Mihawk membuat pedangnya hitam pekat. Yap, ketika di kastil Mihawk itu, kita melihat Mihawk duduk dan pedangnya tidak ada di tangannya. Namun meski pedangnya tidak berada di tangannya, pedang Mihawk ini tetap hitam seperti dialiri Busho Shokuhaki. Yang mana setelah kita teliti, Mihawk telah berhasil membuat pedangnya menjadi hitam abadi. Nah, mungkin orang-orang seperti Yasop, Ben Beckman maupun Lakiro adalah orang-orang yang sudah berhasil memiliki Busho Shokuhaki hingga bisa membuat pelurunya tetap berbalut Busho meski sudah tidak memiliki kontak fisik dengan penggunanya. Dan sekarang mungkin ada yang bertanya, Min, jika begitu apakah artinya Ben Beckman dan kawan-kawan itu sudah berhasil mengaplikasikan benda menjadi hitam abadi seperti pedang Mihawk ataupun pedang Ryuma? Sepertinya tidak. Ben Beckman dan kawan-kawan hanya membuat Busho di pelurunya bertahan sementara, tidak bertahan selamanya seperti pada pedang Mihawk ataupun pedang Ryuma. Sehingga kesimpulannya, ketika bajak laut Shanks ditunjukkan ini, kita mungkin akan melihat gaya pertarungan yang baru. Gaya pertarungan di mana bajak laut menggunakan dua kemampuan, yakni kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh dan menyerang dari jarak dekat. Setidaknya, Ben Beckman adalah orang yang terbukti mampu memiliki kedua kemampuan tersebut. Kami sungguh tidak sabar melihat kekuatan dari bajak laut yang sering digosipin ini. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.